Kali ini saya akan mengajak kalian belajar tentang fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini saya berikan kalian kata konsep materi yang akan kalian pelajari di bab fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial itu memiliki 8 sifat. Ini sifat yang pertama, 2, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Selain itu, di fungsi eksponensial, kalian juga mempelajari tentang persamaan fungsi eksponensial. Ada 3 bentuk nanti di persamaannya. Lalu nanti selain persamaan, kalian juga mempelajari tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini biasanya dilihat dari bilangan pokoknya, bilangan kedua tergantung bilangan pokoknya. Ini kira-kira gambarannya. Oke, gak usah bingung menyetar konsep, langsung kita masuk ke materi yang kita pelajari pertama, yaitu tentang sifat-sifat eksponensial. Oke, sebelum kita mempelajari fungsi eksponensial, kita harus mengetahui dulu apa itu eksponensial. Oleh sebab itu, perhatikan ilustrasi perkembangbiakan amoeba yang setiap 5 menit sekali membelah diri menjadi 2. Apabila ditanyakan berapa jumlah amoeba pada menit ke-15, maka jawabannya adalah ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 dari mana? 2 karena dia selalu membelah diri menjadi 2, 3 karena dia 15 dibagi 3. Jadi 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Jadi ilustrasi ini adalah penerapan eksponensial pada bidang biologi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa eksponensial adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bilangan yang dikalikan berulang disebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang menunjukkan bahwa bilangan pokok yang dikalikan berulang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Jadi 2 adalah bilangan pokok dan 3 adalah pangkatnya. Oke, setelah kita tahu apa itu arti eksponensial, selanjutnya kita rumuskan fungsi eksponensial itu apa sih rumusnya. Sebenarnya sama seperti yang kalian pelajari waktu SMP. Eksponensial bisa ditulis A pangkat N, yaitu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai ke N faktor. Nah, A petik N dibaca A pangkat N. Lalu ini didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. A pangkat N disebut bilangan berpangkat, jelas ya. Dengan A yaitu bilangan pokok dan N pangkatnya. Setelah rumusnya, kita masuk ke sifat-sifat eksponensial. Sama persis yang sudah kalian pelajari waktu SMP, kita ulang lagi. Kalau dia dikalikan, bilangan pokoknya sama, pangkat berbeda, dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Kalau dia dibagikan, maka pangkatnya dikurangi. Kalau seperti ini, A pangkat M dipangkatkan N lagi, maka pangkatnya dikali. Nah, kalau ini berarti didistribusikan. Jadi A B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Lanjut yang kelima. Kalau tadi yang keempat perkalian, yang kelima adalah pembagian. Berarti A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Lalu yang paling terpenting, yang sering keluar dan bikin rancau. Semua bilangan pokok kalau dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Jangan lupa ya, semua bilangan pokok kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Yang ketujuh, kalau saya punya bilangan pokok dipangkatkan negatif, maka dia akan menjadi pecahan, di mana bilangan pokok jadi penyebutnya. Dan yang terakhir adalah sifat eksponensial pada bilangan berakar atau irasional. Seperti ini ya, A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N. Oke, materi sudah. Rasa hampa kalau ada materi tapi nggak ada contoh soal di bagian matematika. Sekarang kita bahas tentang contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kalau saya punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4,
maka bilangan pokoknya di sini berapa? 3. Lalu menjadi n-nya 2, n-nya 4. Berarti kalau dikalikan maksud saya pangkatnya berarti di jumlah 2 tambah 4 sama dengan 6. Pembagian, bedanya pembagian apa? Dikurangi. Ini untuk perkalian. Jika saya punya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4 berarti sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 atau sama dengan 3 pangkat 8. Lalu yang keempat, jika saya punya 5 kali 3 dipangkatkan 2, maka ini sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Lanjut, 1, 2, 3, 4 masih mudah. Lanjut ke tahap yang agak seru nih, nomor 5. Jika saya punya 12 pangkat 3 disederhanakan, diapakan? Kalian cari pohon faktor. Ini sengaja emang saya tulisnya nggak terlalu jelas karena ini ortoretan. Bilangan pokoknya di sini kan 12, maka kalian silakan cari faktor dari 12, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 itu perkalian, hasil perkalian dari 2 kali 2, sehingga 12 itu bisa disederhanakan menjadi 3 dikali 2 pangkat 2. Lalu mereka dipangkatkan 3, didistribusikan pangkatnya, jadi 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Pintar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Saya punya 5/3 dipangkatkan 2, berarti itu sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. So easy. Next, yang lebih menantang, saya punya 12 dibagi 24 dipangkatkan 2. Ini saya pakai cara pemfaktoran ya, pohon faktor. Jadi kalian cari dulu pohon faktor dari 12. Faktornya apa? 2 pangkat 2 kali 3. Lalu 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu mereka nanti dipangkatkan 2 pakai distribusi. Sebelum didistribusikan pangkatnya, kalian kerjakan dulu yang dalam kurung. Karena ini ada yang bilangan pokoknya sama, yaitu 2 di sini. Maka pangkatnya mereka dikurangi karena dia melakukan pembagian. Di sini ada 3. Di atas ini 3 pangkat 1, di bawah juga 3 pangkat 1, berarti 3 pangkat 1 dikurangi 1. Oke, 2 pangkat 2 min 3 sama dengan 2 pangkat min 1, lalu 3 pangkat 1 min 1 sama dengan 3 pangkat 0. Setelah itu, baru kita distribusikan pangkat 2-nya, jadi 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 0, sama dengan, kalau pangkatnya negatif, berarti dia pindah menjadi pembagian, taruh di penyebutnya sehingga menjadi setengah dikali 1. Lanjut, ini A pangkat 0 sama dengan 1, berarti apapun ya, meskipun saya punya A nya sama dengan 1000 pangkat 0 sama dengan 1, hanya 1 juta, berarti 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. A nya saya punya 0,0000001, itu juga kalau dipangkatkan 0 hasilnya juga sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal nomor 9. Ini aplikasi, kita menggunakan perkalian sama pembagian. Di sini kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Coba teliti dulu apa yang sama di sini. Ya betul, yang sama adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya di sini adalah 2. Selain bilangan pokok, silakan dioperasionalkan. Jika dia perkalian, maka dijumlah. Jika dia pembagian, maka dikurangi. Sehingga diperoleh 2 pangkat 3 ditambah 4 dikurangi 5. Sama dengan 2 pangkat 2. Ikuti aja warna yang sudah saya kasih di sini. Oke, next nomor 10. Nomor 10, saya punya 2 pangkat 3
dipangkatkan 2 lagi nih, lalu dikali 3 pangkat 2. Ternyata dibagi lagi, dibagi 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 5. Susah? Enggak, gampang. Kamu kerjakan dulu yang ada di kurung-kurung. Ini, lihat warna biru sama warna hijau. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Yang bawah, warna kuning dan ungu, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3. Kerjakan dulu yang pangkatnya belum sederhana, sehingga diperoleh 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5. Kalau sudah, silakan kalian temukan bilangan pokok yang sama ada atau enggak. Jikalau ada, silakan operasionalkan pangkatnya, operasikan pangkatnya maksud saya. Di sini kan ada 2 bilangan pokok yang berbeda, yaitu 2 dan 3. Nah, bilangan pokok 2, pangkatnya yang atas itu ada 6 dibagi 2 pangkat 5, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 5. Lalu, bilangan pokok 3, yang atas kita lirik dulu. Pangkatnya berapa? 2. Oke, setelah itu yang bawah ada nggak? Ada, ternyata 3 pangkat 6. Karena dia dibagi, berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 6. Lalu silakan dihitung, 6 dikurangi 5 jelas bahwa kalau itu sama dengan 1, dan 2 dikurangi 6 sama dengan min 4 atau negatif 4. Oke, 2 soal lagi. Untuk nomor 11 nih, 11 ini lebih umum ya, saya sengaja memang nggak menggunakan angka, tapi menggunakan variabel. Kita menggunakan variabel A dan B. Pertama-tama saya terangkan dulu, kalian jangan bingung kalau ada tulisan seperti ini. Ini diapakan Bu? Nggak ada kata-kata kali atau titik dan sebagainya. Kalau variabel, biasanya memang matematika itu nggak menggunakan kali. Langsung A, B, berarti A kali B. Seperti itu. Kecuali kalau kita membahas materi faktor. Maaf saya vektor. Ternyata ini untuk tahu kalian ngantuk atau tidak. Oke, nomor 11 saya punya A pangkat 2 dikali B pangkat 7 ditambah A pangkat 3 dikali B dibagi AB. Oke, lihat yang atas, dilirik. Masing-masing suku dia punya A dan B toh. Ini sudah dikeluarkan A dan B-nya. AB dikeluarkan, berarti A pangkat 2 dikeluarkan 1 tinggal A. B pangkat 7 dikeluarkan 1 tinggal B pangkat 6. A pangkat 3 dikeluarkan A sama dengan A pangkat 2. B dikeluarkan B, jadi B-nya hilang. Oke, sudah. Udah ini dicoret karena sama, jadi tinggal apa? AB pangkat 6 ditambah A pangkat 2. Itu. Next. Terakhir. Saya punya 0,002 pangkat 5. Ini yang bikin gregetan, yang lain tadi bilangan bulat, sedangkan ini kita pakai desimal. Gimana cara ngerjakannya? Ya ubah dulu ke bentuk bulat. 0,002 itu kan sama dengan 2 dibagi 1000 dipangkatkan 5. 1000 kalau diubah ke bentuk eksponen menjadi 10 pangkat 3. Jadi 0,002 pangkat 5 itu sama dengan 2 dibagi 10 pangkat 3 pangkat 5. Setelah ini, lihat kalau dia di bawah, berarti kalau dipindah ke atas, pangkatnya harus diubah menjadi bentuk negatif. Sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 5. Lalu kita distribusikan. Oke, setelah kamu dapat rangkuman dan tentu soalnya, sekarang kamu silakan mengerjakan latihan soal ini di buku tulis kamu. Kerjakan secara mandiri. Cukup untuk latihan soal 1.1 saja. Oke, untuk yang ini problem example 1.2 itu dikerjakan di pertemuan selanjutnya.
Oke, selamat mengerjakan. Kalau misalkan ada kendala, silakan hubungi saya di nomor WA saya yang sudah ada di grup kalian. Oke, see you. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga apa yang di video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa bersyukur ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.